Zahil Bahrain Wazanil Isnin Wabahril Kaunain Abil Ghasimi Abi Tayyibi Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdika wa Nabika wa Habibika wa Rasulika Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabih. Alhamdulillah, pada sore yang penuh barokah ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan hingga pada sore ini kita masih bisa menghidupkan waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita setiap sore Sabtu menghidupkan atau mempelajari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram, di juz yang kedua tentang keutamaan atau masail yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Hadis an Abi Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman wa fi riwayah sinnan wa la ya'ummur rajulu rajula fi sultanihi wa la yaqudu fi baitihi ala makramatihi illa bi iznihi. Rawahu Muslim wal Ibnu Majah min hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa la ya'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan wa isnaduhu wahid. Hadis berikut ini tentang masalah yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Jadi sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah menurut pendapat yang kuat. Artinya kalau di dalam setiap perkampungan atau setiap tempat di situ tidak ada orang yang menghidupkan sholat berjamaah, maka asimu, maka satu kampung atau satu tempat tadi semuanya berdosa. Tapi kalau di situ ada 2, 3, 4 orang yang sudah sholat berjamaah baik di masjid maupun di musholanya, maka yang lain tidak mendapatkan kepercikan dosa. Tapi yang melaksanakan sholat berjamaah mereka mendapatkan pahala yang besar. Alhasil di dalam satu kampung atau suatu tempat di situ ada tempat didirikan sholat berjamaah untuk menghidupkan syiar Islam. Kemudian tata cara menjadi imam, sebelum kita mengambil imam itu mereka yang menjamin sholatnya makmum. Kalau seandainya makmum tidak khusyuk, maka yang diperhatikan adalah sholatnya imam. Di sini Rasulullah menganjurkan atau siapa orang yang boleh dijadikan imam atau pantas untuk dijadikan imam. Yang pertama, ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah,
siapa mereka yang paling pandai, baik ilmu qiraahnya maupun ilmu fikihnya. Jadi yang paling akro, yang paling pandai ilmu qiraah, ilmu bacaan, makhraj-makhraj yang benar, dan ilmu fikih yang berkaitan tentang sholat, maka dialah yang berhak untuk menjadi imam. Sebab kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada beberapa hal sholat itu tidak diangkat di atas kepala mereka kecuali ya hanya beberapa jengkal saja. Apa itu? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang memajukan dirinya untuk menjadi imam sedangkan makmumnya masih tidak senang. Karena apa? Karena beberapa sebab. Mungkin karena sebab dia tidak memenuhi syarat, mungkin karena kefasihan dia untuk membaca bacaan-bacaan tertentu tidak fasih, atau karena hal-hal yang lain. Makanya sebaiknya yang menjadi imam itu siapa orang yang qiraahnya atau kepandaiannya di dalam ilmu fikihnya dia lebih unggul. Kalau dia bagus di dalam bacaannya, kemudian pandai di dalam ilmu fikih yang berkaitan dengan sholat, dia lebih unggul, maka dia lebih berhak. Bukan harus seandainya yang maju orang yang lain, dia di belakang, ya boleh-boleh saja. Artinya dia lebih berhak untuk menjadi imam. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau ada dua orang sama-sama pandai di dalam qiraah, pandai di dalam ilmu fikih tentang sholat, sama-sama pandai, maka fa'alamuhum bis sunnah, siapa yang pandai ilmu hadisnya. Ada orang spesialis qiraah, spesialis ilmu fikih yang berkaitan masalah sholat, dua-duanya sama-sama pandai. Ada dua orang, siapa yang lebih paham tentang sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua-duanya sama juga pandai ilmu fikih, pandai ilmu qiraah, pandai juga ilmu sunnah atau hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang terlebih dahulu hijrah? Siapa orang yang terlebih dahulu hijrah, yaitu yang masuk Islam di dalam riwayat, siapa orang yang lebih tua umurnya. Siapa orang yang lebih tua umurnya. Hadis ini bisa kita ambil manfaat. Di sini disebutkan bahwasanya an-nahyu anit taqaddumi bil imama fi sholati ala sultan illa bi iznihi, man'ul julusi alal firashil khas li sahibil baiti illa bi iznihi. Artinya saking pentingnya di dalam imam, maka diaturlah oleh syariat. Artinya kalau kita memang tidak pantas untuk menjadi imam, lebih baik kita jangan. Kenapa sebabnya? Karena imam itu menanggung sholatnya makmum. Imam itu bukan yang paling hebat, bukan yang paling pandai, bukan ini, tapi resiko imam itu berat. Artinya menanggung sholatnya imam. Kalau ada yang lebih pantas daripada kita, lebih baik kita mengalah. Kita berikan kepada yang lebih pantas. Mungkin dari segi ilmunya, dari segi qiraahnya, dari segi hal-hal yang lain yang lebih daripada kita. Ya, imam sama makmum itu sama. Yang penting kita sholat berjamaah. Mau jadi imam kah, mau jadi makmum kah, mau jadi tukang azan kah, mau jadi ini, mau jadi itu, yang penting kita sholat berjamaah. Yang dilarang itu kita tidak sholat. Jangan kita mempermasalahkan masalah imam, yang pantas itu ana, yang pantas itu si anu, atau ini begitu. Yang penting kita sholat, kita khusyuk, kita berusaha sholat kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahih Ibnu Hibban. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantunya Nabi Muhammad. Dari umur 9 tahun atau 10 tahun setelah Rasulullah hijrah, para sahabat yang ada di Madinah, mereka memberi hadiah kepada Nabi Muhammad. Ada yang memberi hadiah makanan, ada yang memberi hadiah bermacam-macam. Ada seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim.
Beliau cinta kepada Nabi Muhammad, mau memberi hadiah tapi tidak punya duit, mau memberi hadiah makanan tidak punya makanan, mau memberi hadiah barang tapi tidak punya hadiahnya. Akhirnya beliau membawa anaknya, diberikannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak aku ini aku jadikan hadiah untuk dididik dan diajari ilmu. Dari umur 9 tahun, 10 tahun sampai Rasulullah wafat, umur beliau lebih kurang 20 tahun. Rasulullah wafat lebih kurang umur beliau 20 tahun. Beliau mengatakan, aku mendapati Nabi Muhammad ini lebih sayang kepadaku daripada orang tuaku sendiri. Beliau mendapatkan ilmu langsung dari Nabi Muhammad. Beliau makan bersama Nabi. Beliau hidup di rumah tangga bersama Nabi Muhammad. Beliau tahu gimana Nabi kalau di rumah, gimana Nabi kalau sholat, gimana Nabi kalau begini, gimana Nabi kalau begitu. Sebelum Rasulullah wafat dipanggil, wahai anak kesini. Setelah itu, apa yang kau minta dari aku selama kau berkhidmat 10 tahun lebih? Kata beliau, minta didoakan. Kalau mau minta, aku tidak mau minta dunia, minta didoakan. Kemudian dicekel oleh Rasulullah, dipegang kepalanya. Sambil Rasulullah mengatakan, ya Allah, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah harta dan anaknya, masukkan ke dalam surga. 4 doa diberikan oleh Nabi Muhammad. Panjangkan umurnya, banyakkan harta dan anaknya, masukkan dia dalam surga. Subhanallah, doa tersebut tidak main-main. Memang semuanya nyata. Beliau mengatakan, beliau ini wafat umur 100 tahun lebih. Anas bin Malik ini dia wafat umurnya 100 tahun lebih. Beliau mengatakan seluruh doa Nabi itu yang ada 4 itu, 3-nya sudah diterima oleh Allah. Aku umur 100 tahun lebih. Kemudian anakku luar biasa, banyak anak, istrinya 4, anaknya sama cucunya lebih dari 100. Hartanya semuanya itu dapat harta bagian semuanya. Istri-istrinya dapat bagian daripada harta. Cuman aku mengharapkan satu, doanya Rasulullah, kalau saja yang terakhir ini nanti aku di hari kiamat akan aku tagih janjinya Rasulullah, doanya Rasulullah itu masukkan ke dalam surga. Itulah kalau orang berkhidmat kepada orang-orang baik, insya Allah dia bakal mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang baik. Hadis ini dari beliau mengatakan, rusu sufufakum, shop di dalam sholat berjamaah. Shop itu sangat penting. Taswiyatus sufuf min tamamis sholat. Ratanya shop di dalam sholat, terutama sholat berjamaah, termasuk dari kesempurnaan sholat berjamaah. Kata ulama, kalau shop kita tidak benar, shop kita tidak rata, shop kita salah, ada yang kosong, maka tufawwid fihi fadilatul jamaah. Kita tidak boleh fadilahnya jamaah. Artinya kita sholat sama imam, tapi aturan shop kita salah. Shop di depan berbaris, tahu-tahu ada satu orang shop sendirian di belakang, hukumnya makruh. Tapi dampaknya apa makruh ini? Dampaknya makruh ini tidak dapat fadilah jamaah. Jadi kalau kita datang ke masjid, tahu-tahu shopnya sudah penuh, kita sendirian di belakang, nggak ada shop lagi, buat shop baru. Gimana caranya kita? Kita sholat Allahu Akbar, tahu-tahu narik orang yang di depan. Agar apa? Agar sholat kita tidak makruh. Kalau kita sholat sendiri, kita diam sampai selesai imam masih dalam keadaan sendiri, maka hukum sholat kita makruh. Dampaknya tidak mendapat fadilah jamaah. Gara-gara apa? Gara-gara salah aturan shop. Jadi shop itu sangat menentukan. Shop itu harus benar rata, jangan sampai ada yang kosong, jangan sampai miring. Kata Rasulullah, ancaman orang yang tidak peduli, ini masail ini kadang-kadang dicuekkan, tidak peduli sebagian orang. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Kalian ratahkan shop, atau kalau tidak rata nanti di hati kalian dibolak-balikkan oleh Allah. Itu ancaman. Artinya apa dia? Kadang-kadang ada sebagian shop yang tidak rata dihukum oleh Allah, apa dia? Hati kita dibolak-balikkan. Padahal ini kita mau sholat, gara-gara shop yang tidak jelas, tidak sesuai dengan seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, maka ancaman dari hati kita dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shop ini sifatnya umatnya Nabi Muhammad. Di dalam kitab Taurat
Apa di dalam kitab Taurat disebutkan oleh Sohibul Maulid? Wasufufuhum fi sholah kasufufil fil qital. Sop di waktu sholat itu seperti umatnya Nabi Muhammad itu, kalau dia sholat, sopnya itu seperti sop mau jihad, mau berperang melawan musuh-musuh Islam. Mereka bersop, sop apa? Sop seperti kita sholat. Qulubuhum masahibhum, hati mereka tuh Quran. Kalau kita hafal Quran, itu sifatnya umat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Apa sifatnya disebutkan? Sop mereka di dalam sholat seperti sop mereka waktu mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sufufakum, orang yang sholat itu sebenarnya mereka berada di hadapan Allah. Kita waktu sholat itu kita harus ada ihsan. Apa ihsan? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Kita kalau beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Enak seakan-akan di depan tuh ada Allah, kita menghadirkan Allah. Nggak bisa Ustaz. Kita nggak bisa seakan-akan di depan kita ada Allah. Fa in lam tastati apa? Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah, ketahuilah Allah itu ngelihat kita. Dia memperhatikan gerak-gerik kita. Bahkan semut yang adanya di dalam dasar laut yang warna hitam di atas batu hitam, itu Allah tahu gerak-geriknya. Di malam yang hitam, yang gelap gulita, Allah tahu gerak-gerik. Apalagi kita yang besar gini, adanya di dunia yang terang menderang, pasti lebih tahu. Qala wa qaribu bainaha, berdekatan antara satu orang dengan orang lain agar sopnya tadi itu lurus. Wahadu bil a'nak, maka begitu juga pundak-pundak kita harus lurus. Kakinya lurus, dirapatkan, ditempelkan, kemudian pundak-pundak kita, leher kita lurus juga sama sop orang yang di sebelahnya. Kenapa sebabnya? Karena kalau sop kita salah, berarti mempengaruhi sholat kita. Kenapa sop kita salah? Ya mempengaruhi sholat kita. Karena sholat itu diantara kesempurnaan, terutama sholat jamaah, yaitu taswiyatus sufuf. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis yang lain, "Walladzi nafsi biyadihi, inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis shaffi ka'annahu hazab." Demi jiwaku di tangannya, artinya demi Allah, yang mana jiwaku ini di tangan Allah. Kalau seandainya Allah nyabut sekarang terjadi. Kalau seandainya Allah tidak nyabut, alhamdulillah tidak terjadi. Artinya jiwaku di tangan Allah. Kalau mau dicabut ya terjadi, kalau tidak ya tidak. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, aku melihat sop-sop yang kosong itu diisi oleh setan. Ka'annahu hazab. Hazab itu sigharul ghanam al-aswad, kambing hitam. Jadi kalau ada sop yang kosong itu dimasuki oleh setan untuk menggoda manusia-manusia yang sholat. Yang mana memang tujuannya setan itu kalau kita lagi ibadah mulai diganggu, digoda sehingga kita tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk orang yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Padahal dia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Dia nemui Nabi cuman beberapa tahun. Kenapa Sayyidina Abu Bakar yang dari awalnya Rasulullah berkenalan sama Sayyidina Abu Bakar, tapi hadisnya sedikit. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, tapi beliau meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Termasuk orang-orang yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000, diantaranya Abu Hurairah. Kita jangan suudzon, jangan kita buruk sangka. Abu Hurairah ini memang spesialis mempelajari hadis.
Ya enggak? Beliau dulu waktu mendengar hadis dari Rasulullah, habis mendengar hadis, beliau lupa hadis apa yang didengar tadi itu. Akhirnya yauminal ayyam beliau mengeluh kepada Rasulullah. Enggak, beliau mengeluh datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku kalau mendengar hadis kamu, habis mendengar keluar dari masjid lupa hadisnya. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, kalau kau belajar hadis denganku, mendengar hadis, kau bentangkan serbanmu. Nanti setelah selesai membaca hadis, kau pakai serbanmu, kau pakai serban yang sudah itu. Insya Allah hadis yang kau dengar tadi itu hafal semuanya. Ya, ini namanya mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau nurut apa yang beliau serbannya atau selendangnya dibentangkan. Setelah selesai beliau pakai. Kemudian beliau ini bukan meriwayatkan langsung mendengar dari Rasulullah, juga beliau datang ke sahabat-sahabat, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Beliau mencari hadisnya Rasulullah. Beliau bertanya Sayyidina Abu Bakar, dapat 10 hadis. Tanya Sayyidina Umar, dapat 10 hadis. Tanya kepada ini, dapat. Sahabat-sahabat yang dulu-dulu yang sudah pernah bergaul lebih lama dari beliau, beliau datangi, beliau pelajari hadisnya. Makanya tidak heran kalau beliau itu perawi hadis, ngeriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis yang kita kenal dengan nama istilah al-muktirina fil hadis. Mereka yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Abu Hurairah ini dikenal dengan kunyahnya. Nama beliau bukan Abu Hurairah. Hurairah ini artinya kucing. Ya enggak? Karena beliau sangat sayang dengan kucing, akhirnya digelari Abu Hurairah. Yang memelihara kucing, seakan-akan bapaknya kucing. Anak yang memelihara orang tua memelihara anak, maka dinamakan bapak kan? Begitu juga kalau kita sayang dengan hewan, dengan kucing, dengan apa, seakan-akan itu bapaknya. Itulah maka digelari Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau datang dari kota Yaman, suku Ad-Daus. Berjumlah 80 orang. Masuk Islam, tidur di masjidnya Rasulullah, sebelah kamarnya Rasulullah. Makan, kalau Rasulullah dapat rezeki makan, kalau Rasulullah tidak dapat puasa. Yauminal ayyam, berapa hari mereka tidak makan. Subhanallah, Rasulullah dikasih hadiah 1 gelas air susu. Air susu ontah, dapat hadiah dari sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dapat hadiah segelas air susu, kata Rasulullah, yang bakal minum ini berapa? 80 orang. 1 gelas air susu. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, ini kita dapat rezeki. Nah, ini kalau dalam hati dia, kalau aja yang minum ini kita berdua, mungkin bisa kenyang. Karena 1 gelas, kalau diminum 2 orang, alhamdulillah. Kata Rasulullah, jangan, kita minum 1 masjid. Berapa orang? 80 orang. Nah, juga hati dia, sudah, ujung-ujungnya ini bagian tukang nyuci gelas ini, kata. Panggil si fulan, dikasih minum sampai minumnya kenyang. Setelah didoakan gelas tadi oleh Nabi Muhammad, si Anur minum sampai kenyang. Yang ke belakang minum sampai kenyang. Nah, kata Rasulullah, terakhir ente minum wahai Abu Hurairah. Sudah 80 orang minum dari gelas kecil ini. Hanya Abu Hurairah minum. Kenyang dia. Kata Rasulullah, minum lagi, katanya. Tadi kau ketakutan, katanya. Minum lagi dia, sampai dia minum 3 kali ya Rasulullah. Udah kata tempat lagi di sini, kata dia. Saya melihat susu tadi itu seperti semula. Susu yang dikasih tadi berkat doanya Rasulullah, dan beliau Nabi Muhammad itu punya mukjizat, bisa memperbanyak makanan. Bisa memperbanyak makanan. Setelah perang waktu menggali Hondak tuh parit, got bahasa kitanya, tapi parit besar. Berapa meter tadi menggali. Seluruh sahabat yang ada di kota Madinah kerja gali parit kelilingi kota Madinah agar orang-orang kafir Quraisy yang mau menyerang tidak bisa masuk kota Madinah. Seluruh orang Islam ada berapa ribu itu. Semuanya bekerja. Habis bekerja, ada seorang sahabat namanya Jabir. Dia punya anak kambing. Kemudian ada tepung terigu untuk bikin roti. Kalau ada anak kambing, mungkin cukupnya orang berapa ini? Ya orang 20, orang 15. Namanya aja anak kambing. Bukan kambing yang besar, apalagi onta, bukan kambing kecil. Jadi
Setelah dia punya anak kambing tadi itu, istrinya berbisik kepada suaminya, engkau panggil beberapa orang saja, panggil Nabi Muhammad, panggil Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Umar, Ali, panggil orang-orang dekat sahabatnya Rasulullah, sahabat yang dekat, orang 20, ajak makan ke rumah kita. Oh iya, kata dia. Dia bikin roti, suaminya manggil Nabi Muhammad sama berapa orang. Setelah itu dibisiki, ya Rasulullah, kami ada anak kambing, katanya. Sudah kami potong sama sedikit daripada roti. Sedikit roti sudah kambing tadi sudah dimasak, bikin kuah. Roti sedikit. Kami manggil engkau sama orang 10 daripada sahabat. Sama Nabi Muhammad apa dia? Diumumkan, wahai sahabatnya Rasulullah, yang berjumlah 1000 lebih. Di rumahnya Jabir ini ada makan besar, kita diundang makan. Pas datang itu 1000 lebih istrinya, ya Rasulullah, mati ini. Besok kita kemaluan ini. Kenapa ini makanan cukup sedikit? Akhirnya dia panggil suaminya, ini cuma cukup sedikit. Ini yang manggil ini Rasulullah, katanya. Akhirnya dikeluhnya Rasulullah, cuma sedikit sini makanannya. Dicekal oleh Nabi Muhammad, dibarokai. Kemudian kuahnya tadi dibarokai oleh Nabi Muhammad. Satu persatu ngambil roti. Kemudian 1000 orang makan semuanya. 1000 orang semuanya makan daripada makanan yang dibuat oleh istrinya Jabir, kambing kecil, dan beberapa roti. Kemudian kata Rasulullah, simpan ini makanan dan jangan beli makanan yang lain. Insya Allah sampai selamanya makanan ini ada. Subhanallah, bukan 1 hari, bukan 2 hari, berkali-kali, berhari-hari sampai berbulan-bulan baru habis makanan ini. Berkat daripada doanya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga waktu para sahabat lagi kehausan. Para sahabat lagi kehausan. Ribuan orang yang haus ini manusia. Ada yang haus pengen minum, ada yang butuh mandi air, artinya dalam keadaan janabah, ada yang mau wudhu, onta-onta mau minum juga. Air cuma ada 1 kantong. Kata Rasulullah, siapa yang bawa air walaupun sedikit? Kata sahabat, ini Rasulullah cukup untuk minum, tidak cukup untuk berwudhu. Ini 1000 pasukan. Pasukan untuk berperang banyak di tengah padang pasir. Air harganya mahal kalau di tengah padang pasir. Kata Nabi Muhammad SAW, sini, masukkan air, masukkan tangan. Kemudian dibuka lubangnya. Lubangnya tadi dibuka. 1000 orang tuh minum semuanya. 1000 orang tuh bisa ngasih minum ke onta-ontanya. Onta tahu sendiri kalau minum, bukan 1 gelas. 1 dirigen itu baru kumur-kumur kalau onta minum. 1 dirigen besar itu baru kumur-kumur, karena onta tuh di punuknya itu cukup 2 bulan. Naruh air minum di punuknya itu bisa 1 minggu lebih, bahkan 1 bulan dia atau 2 bulan bisa dia minum. Di mana ontanya bisa minum, ada yang mandi bisa mandi, airnya itu masih bersisa. Kata sahabat, beliau mengatakan, aku melihat, waktu dia membuka tempat wadah tadi, aku melihat dari jari-jarinya Rasulullah terpancar air. Dari jari-jari. Kalau Nabi Musa itu ada batu. Terus Bani Israel mau berwudhu, mau minum air, dipukulkan dengan tongkatnya. Keluar isna asyara aina. Terpancar 12 mata air. Itu kalau Nabi Musa mukjizatnya. Ya kalau batu memang kadang-kadang nyimpen air, tapi kalau tangan dari mana nyimpen air? Yang minum itu 1000 pasukan lebih. Itulah hebatnya mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik sop, artinya paling abdolnya sop orang laki-laki itu di awal, di depan. Di awal, kalau kita datang di waktu yang pertama, kita cari sop yang pertama. Ada sop yang di depan. Apa manfaatnya? Sebab ada hadisnya Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwali. Allah dan malaikatnya, kalau Allah memberikan rahmat, kalau malaikat mendoakan orang yang sop awal. Itu keutamaan sop yang pertama. Kenapa sop yang pertama itu afdol untuk orang laki-laki? Karena lebih dekat daripada imam. Karena dia lebih dekat kepada imam. Yang kedua, karena
orang yang sop depan itu karena dia punya perhatian tentang sholat. Jadi jangan kita kalau datang duluan sop di belakang, jangan, carilah sop di depan. Makanya ada kaidah fikih, al-itharu fil ibadati makruhun wa fi ghairiha mahmudun. Mendahulukan orang itu terpuji. Mendahulukan orang, bahasa kitanya tawadu. Kalau makanan terpuji, bagi makanan itu dulu, terpuji itu kayak yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Tapi kalau di dalam shop tidak terpuji, dia makruh, dia kurang bagus. Kalau ada shop di depan kosong mendahulukan orang lain, itu makruh hukumnya. Kecuali yang kita dahulukan ini orang yang punya ilmu. Kita shop yang ketiga, keempat, di depan shop yang pertama kosong, di sebelah kita ada orang yang pandai punya ilmu agama, kita mendahulukan mereka, itu tidak makruh. Kalau selain daripada orang yang punya ilmu, kita mendahulukan orang untuk shop yang pertama, hukumnya makruh. Artinya kurang terpuji. Kapan terpuji mendahulukan orang lain? Namanya ithar ini, itu kalau bukan ibadah, kalau dalam makanan. Nah itu afdal, mendahulukan orang lain. Bagaimana yang disifati oleh Allah, sahabatnya Rasulullah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kanu bihim khososah. Para sahabat itu mendahulukan hajatnya orang lain walaupun dia mendesak. Enak. Kalau masalah duit, masalah duniawi, masalah makanan, masalah minuman, nah kita dahulukan hajatnya orang lain walaupun kita mendesak. Nah itu sifatnya sahabatnya Rasulullah. Enak. Mereka itu mendahulukan, sebagaimana yang diceritakan di medan peperangan. Ada berapa sahabat terluka, mereka kehausan, diambilkan air, dilihat sebelahnya lebih haus lagi, diberikan sebelahnya. Dilihat sebelahnya lebih menderita lagi, dikasihkan. Sampai balik ke asal, air tadi mau diminum, dia meninggal duluan. Akhirnya seluruhnya meninggal. Nah ini mendahulukan hajatnya orang lain. Nah itu terpuji. Tapi kalau di dalam ibadah tidak terpuji. Di dalam berwuduk masalah, air wuduk ada sedikit untuk kita. Kita tidak dahulukan orang lain. Kenapa? Ini untuk ibadah. Begitu dia shop awal, tidak terpuji kalau kita mendahulukan. Kecuali kalau orang alim, maka itu tidak apa-apa, masih tetap dikatakan terpuji. Jadi sebaik-baik shopnya laki-laki adalah di awal, dan sejelek-jelek shopnya laki-laki adalah di belakang. Sebaik-baik shopnya perempuan di belakang, karena lebih jauh daripada laki-laki. Jadi kalau perempuan yang bagus itu yang di belakang. Kenapa? Sebabnya karena lebih jauh, lebih tertutup dengan shop-shop yang sebelumnya. Sejahat-jahat shopnya perempuan di depan, kebalikan daripada laki-laki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaftah alaina futal alifin faqihna biddin wa yahdina ila sawa'is sabil wa anna yarzuqna al-futu wal munur rusuh salahil qalb wal jasad wa ruh ala hadhihi niyatul salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabb.